Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Kami di sini kelompok 7 beranggota 3 orang, yaitu pertama saya Muhammad San Syakir, kedua Zaki Hafiz Mutakin, dan ketiga Zolman. Tapi di sini kami hanya berdua saja karena Zolman lagi pergi ke Jawa, tapi dia ikut andil dalam membuat makalah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu malam ini, saya akan memberikan kepada Zaki Hafiz Mutakin untuk pemaparan makalah. Kepada Zaki Hafiz Mutakin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Saudara Ihsan Syakir sebagai moderator. Juga terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyimak presentasi kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ustadz Teguh Yurnianto, MPD, atas segala ilmunya. Kami akan presentasikan judul makalah kami yakni Kalimat Efektif Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, kepada langsung bagian pembahasan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. 2. Ciri dan syarat kalimat efektif, yakni ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran untuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. 3. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, 1. Kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kedua, ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari satu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam satu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat, membuat urutan kata yang logis, melakukan repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, menggunakan partikel penekanan atau penegas, dan itu yang terakhir. Yang ketiga, kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari seperti A. Hindari pengulangan subjek. B. Hindari sinonim kata. C. Perhatikan bentuk kata jamak. Kemudian yang keempat, yakni ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan hindari peniadaan preposisi. Yang kelima, kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Kemudian yang keenam, kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tenang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Yang ketujuh, kesejajaran.
Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal instruktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Yang kedelapan, kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, minimal subjek dan predikat. Kemudian contoh kalimat efektif singkat. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Buku itu sudah saya baca 3 kali. Dan yang lain sebagainya. Kemudian contoh kalimat efektif dalam paragraf. Bentuk tidak efektif. Kemudian ada bentuk efektif. Kemudian hal-hal yang menyalahi konsep dasar kalimat efektif. 1. Kalimat tidak efektif disebabkan oleh penggunaan bahasa yang tidak baku. 2. Kalimat tidak efektif disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang tidak perlu. 3. Kalimat tidak efektif karena penggunaan kata-kata yang maknanya tidak lugas. 4. Kalimat tidak efektif karena unsur kalimatnya tidak lengkap. 5. Kalimat tidak efektif karena terdapat unsur kalimat yang tidak tepat. Baik, kemudian 4, yakni syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Dan 2. mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang diberikan pembaca atau penulisnya. Baik, bab 3 yakni penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Unsur-unsur kalimat meliputi subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecamatan, kepaduan, serta kelogisan. B. Saran. 1. Bagi para pendidik sebaiknya memahami dengan seksama dan benar tentang bahasa Indonesia yang memiliki berbagai ragam bahasa supaya dalam proses kegiatan belajar mengajar terjadi komunikasi yang baik dan tepat penggunaan bahasanya antara pendidik dengan peserta didik. 2. Bagi para calon pendidik sebaiknya memahami dan mencari pengetahuan secara seksama mengenai materi dalam makalah ini supaya pada saat pendidik terjun ke lapangan tidak terjadi kekeliruan dalam pemakaian bahasa terhadap peserta didik dengan pendidik. 3. Bagi lembaga sekolah sebaiknya memberikan dan menekankan perhatian penuh terhadap penggunaan ragam bahasa yang tepat agar terjalin komunikasi yang selaras. Baik, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Atas banyak kurangnya mohon dimaklumi, dan kepada teman-teman jika mungkin ada yang kurang dari apa yang kami presentasikan bisa disampaikan berbagai macam koreksi dan sarannya. Baik, kami kembalikan lagi kepada moderator yakni Ihsan Syakir. Baik, terima kasih kepada Zaki Hafiz Mutakin yang telah memaparkan materi yang berjudul kalimat efektif. Selanjutnya, karena sudah tidak ada sesi tanya jawab, karena mungkin ini kita buat video buat diupload di YouTube, mungkin teman-teman nanti bisa bertanya lewat grup atau lewat kolom komentar di YouTube nanti. Ya, kami mohon maaf kepada teman-teman karena tadi pagi tidak bisa mempresentasikan kelompok 7 tadi karena ada masalah sesuatu. Mungkin sekian, kurang lebihnya dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 7. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.